Inilah Pasar Terban Kota Yogyakarta dengan wajah barunya. Pasar yang dulunya terkenal dengan pusat jual beli unggas dan rumah pemotongan hewan, kini telah disulap menjadi pasar yang jauh lebih modern. Revitalisasi Pasar Terban sendiri telah selesai pada September tahun 2025 lalu dan kini masih dalam tahap uji coba operasional. Terlihat masih banyak pedagang yang tengah bersiap untuk kembali berjualan dengan kondisi pasar yang baru, di mana ada sekitar 250 pedagang lama Pasar Terban termasuk pedagang ayam yang sebelumnya menempati shelter sementara, serta akan ada sekitar 230 pedagang kaki lima dari sejumlah ruas jalan yang berada di sekitar Pasar Terban. Revitalisasi di Pasar Terban ini kemarin kurang lebih 1 tahun, itu selesai di bulan September, tanggal 16 kita menerima berita acara serah terima operasional sementara sebelum nanti serah terima penuh, karena ini masih dalam jaminan pemeliharaan yang pembangunannya dari teman-teman PU melalui BPBW Satker yang ada di DIY. Dan kalau saat ini kami sudah menempatkan teman-teman pedagang ayam yang kemarin menempati shelter Pasar Terban, pedagang existing, sekitar 250 pedagang. Kemudian kami juga sudah melakukan sosialisasi, kemudian kami menempatkan data-data yang sudah masuk ke kami dari teman-teman di wilayah tentang teman-teman PKL di sepanjang Cikditiro, Desimanjuntak, Kios Buku, dan juga Vermakjin. Penataan dilakukan dengan sistem zonasi, seperti di lantai 1 atau lower ground, ditempatkan pedagang unggas serta rumah potong hewan yang berada di bagian belakang, dan sisi timur berjejer pedagang sayur hingga sembako. Lantai 2 yang juga memiliki pelataran sebagai ruang terbuka, terdapat kios buku, penjahit dan permak, dan pedagang kelontong. Sedangkan pedagang kuliner atau makanan siap saji ditempatkan di lantai atas. Settingnya di lantai 1 itu unggas ayam hidup, ada juga rumah potong di belakang. Kemudian di sisi timur ada sayur, kelontong, sembako, ada gilingan, yaitu pedagang existing Pasar Terban yang dulu. Kemudian di lantai itu kita nyebutnya kalau di bawah itu sebenarnya lower ground, biar tidak terkesan kalau ke atas itu lantai 3. Ini lower ground, terus kemudian di sini ini kita adalah lantai satunya. Lantai satunya itu adalah kios buku, ini di sebelah kanan kita ini. Terus yang sebelah sana itu ada Vermakjin dan juga beberapa PKL kelontong. Untuk teman-teman sederek PKL yang kuliner itu kita tempatkan untuk siap saji, itu ada di lantai atas. Ada angkringan, ada mungkin beberapa yang langganannya pemirsa juga Jogja TV, sop kaki kambing Bang Udin, ada ketoprak, itu juga pindah ke sini. Memang ini masih tempat yang baru, kami juga intensif belajar. Ini nanti bisa disaksikan juga, ini kami full tim di sini. Ini tidak hanya teman-teman, tapi seluruh tim kerja saya di bidang pasar, ini semuanya melakukan evaluasi dan pendampingan. Selayaknya tempat-tempat baru, pemerintah Kota Yogyakarta mengakui masih banyak hal yang perlu dievaluasi, termasuk menampung aspirasi pedagang terkait penataan kios. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, Pasar Terban saat ini masih berstatus uji coba operasional karena belum diserahkan secara resmi kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satu perhatian utama dalam masa uji coba ini adalah keberadaan rumah pemotongan hewan yang menjadi satu-satunya fasilitas RPH di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Pasar Terban sekarang ini statusnya belum diserahkan kepada kota, ya. Jadi sekarang ini uji coba. Kalau tentang penataannya ya seperti itu. Kemarin yang paling menarik dari media mungkin loh, pasar ayam kan satu-satunya pasar di Jogja itu yang ada potong
RPH-nya adalah pasar terban. Tidak ada pasar lain yang mempunyai RPH. Nah, makanya bagaimana mengintegrasikan antara RPH dengan pasar. Nah, kemarin masih dikeluhkan. Makanya ya saya sampaikan ke yang mengerjakan bahwa ini masih dikeluhkan. Kemudian ditindaklanjuti dengan memodifikasi bangunan itu. Kita coba lagi lah, nanti masih bau nggak dari lantai atas. Saya kira masalah yang krusial itu. Selain penataan di dalam pasar, Pemkot Yogyakarta juga akan merelokasi pedagang kaki lima yang masih menempati trotoar di sekitar pasar Terban. Lebih dari 30 PKL akan dipindah ke dalam area pasar dan trotoar yang digunakan sebelumnya akan difungsikan kembali sebagai jalur pedestrian dan taman kota. Langsung kita jadikan taman itu, pokoknya begitu itu Sabtu besok mulai pindah, begitu udah pindah udah kita jagalah, Satpol PP juga menjaga di situ supaya tidak dipakai, jangan sampai lah dipakai lagi untuk ya. Di seberangnya Yok, pedagang angkringan hingga Mujono bersama puluhan penjahit lainnya yang sebelumnya membuka kios di sekitar Jalan Dr. Sarjito mengaku masih harus beradaptasi dengan tempat baru. Meski banyak yang harus dievaluasi sebelum menempati lokasi ini, namun pihaknya senang bisa mendapatkan tempat yang terjamin hingga uang sewa yang terjangkau. Kalau untuk dipindah ya kita sebetulnya agak berat hati ya, karena ya memang, tapi ya namanya kita harus sebagai warga Indonesia yang baik itu harus menuruti aturan pemerintah lah istilahnya. Nah, untuk lapak sendiri saya juga sempat kaget pertama awalnya, karena kalau saya sendiri tidak berpengaruh karena saya hanya jualanku angkringan ya, bisa masih tertata, masih bisa space-nya masih kita modif lah. Kalau untuk saya sendiri itu tidak begitu masalah. Saya walaupun direlokasi dengan berat hati, tapi saya sangat bersyukur. Bersyukurnya ketika kemarin saya masih dorong-dorong gerobak, kehujanan, ketika hujan angin kita ketar-ketir, kalau sekarang udah enggak. Dan untuk pasar tempat kita ini tergolong memang saya senangnya kan kebersihan yang saya utamakan, jadi bersih lah. Tapi kalau yang lain-lain ini hanya kita masih tahap istilahnya transisi, menunggu pembeli itu datang. Ya sebenarnya tempatnya juga diambil. Soalnya sini dia agak murah dari sana dulu. Ya itu, makanya pada buka di Demangan itu. Tapi di sini juga pada dibor mesinnya itu. Sama ketua grup juga sudah dibor sama anaknya. Ada evaluasi nggak sih Pak yang disampaikan ke pengelola sini untuk tempat yang disediakan untuk para penjahit yang ada di sini? Sebenarnya ini salah Mbak nih prosesnya. Nah, ini kan sebenarnya untuk dagang ayam, maunya penjahit itu mending ini kosong, jadi bisa ditata sendiri. Iya, soalnya kalau yang ini kan aku pintu 2, kalau yang pintu 1 terpaksa ini dibor semua, padahal 900 itu ngebor bayar. Pasar Terban masih berada dalam masa pemeliharaan dan merupakan fasilitas bersama. Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan Pasar Terban agar dapat berfungsi maksimal sebagai pusat ekonomi rakyat yang tertata, bersih, nyaman bagi para pedagang maupun pengunjungnya, serta menjadi wadah perputaran ekonomi dan interaksi warga Kota Yogyakarta. Evaluasi sudah saya lakukan beberapa kali. Sejak hari kedua saya sudah melakukan evaluasi. Kemudian kami juga mengevaluasi beberapa respon dari masyarakat. Kita terus seperti tadi saya sampaikan, kita sama-sama belajar di sini, kemudian membangun komitmen. Nah, seperti yang hari ini saya tadi sampaikan ke teman-teman bahwa pada saat loading saja aroma sudah tercium, apalagi pada saat mulai aktiviti. Tetapi untuk saat ini saya sendiri merasakan di tempat ini dan di pintu masuk ini sudah sangat berkurang. Harapannya nanti ke depan dengan komitmen bareng-bareng teman-teman di Los Ayam dan di Rumah Potong, semoga keluhan terkait bau baik dari pedagang, pengunjung maupun di masyarakat sudah bisa kita reduksi. Saya lihat memang sudah banyak yang mulai aktif di sini
Karena pasar yang baru atau pasar itu selama aktivitas itu ada, di situ ekonomi akan berjalan. Ini kan sudah mulai kelihatan. Toh juga ada masukan dari masyarakat, ada informasi yang memberatkan dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa, nah ini tanya sama teman-teman yang ini juga ada pedagang-pedagang, ada kuliner, ada kios buku. Nah kalau mereka sih menyampaikan secara bijak, ya sebetulnya kita berjuang bareng di sini. Visintia Dina, Sayoga, Jogja TV.